Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya bisa mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan saya untuk mengucap banyak terima kasih kepada Dr. of Engineering Hadia Warman selaku penanggung jawab RBL, dan juga terkhusus kepada Ibu Hasna Halim yang telah membantu saya untuk menyelesaikan karya ilmiah saya ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti. Tempat tanggal lahir saya di Jakarta 14 April 2009. Sekarang saya kelas 10, duduk di kelas 10 SMA IT Al-Huda. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Risiko Penyakit Pneumonia pada Manusia Menurut Data Tingkat Nasional. Bab 1, pendahuluan. Pengertian pneumonia. Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi yang menyerang saluran pernafasan bagian bawah dengan tanda dan gejala seperti sesak napas dan juga batuk. Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru, tepatnya pada alveolus atau alveoli, yang disebabkan oleh adanya agen infeksius seperti virus, bakteri, mikoplasma atau fungi atau jamur, dan aspirasi substansi asing berupa eksudat atau cairan, dan konsolidasi atau bercak berawan pada paru-paru. Risiko yang akan dialami oleh penderita biasanya akan mengalami dehidrasi atau bersihan jalan nafas tidak efektif. Bersihan jalan nafas tidak efektif yaitu ketidakmampuan membersihkan skrit atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Dampak dari bersihan jalan nafas tidak efektif yaitu penderita akan mengalami sesak nafas karena dahak yang sulit keluar, dan juga akan mengalami penyempitan jalan nafas. Yang lebih parah lagi akan terjadi gagal nafas. Nah, menurut penelitian, salah satu cara yang efektif untuk mengatasi ketidakefektifan jalan nafas, bersihan jalan nafas, adalah dengan fisioterapi dada. Tujuan utama dari fisioterapi dada yaitu untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di saluran pernafasan. Selain itu, fisioterapi dada juga sangat ampuh untuk mengeluarkan skrit. Menurut data capaian indikator pengobatan kasus pneumonia sesuai standar tahun 2022 dengan laporan kasus sebanyak 166.702 orang dengan pengobatan 88.681 orang dan meninggal 78.021 orang dengan persentase 53%. Nah, menurut data penelitian, Jawa Barat menempati tingkat ke-18 dari tingkat nasional dengan kasus pneumonia terbanyak. Rumusan masalahnya, apa penyebab dari penyakit pneumonia? Apa risiko yang akan dialami oleh penderita pneumonia? Apa yang dimaksud dengan bersihan jalan nafas tidak efektif? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui apa itu penyakit pneumonia, mengetahui dampak dari bersihan jalan nafas tidak efektif, mengetahui tujuan pokok dari fisioterapi penyakit paru, mengetahui data angka kesakitan pneumonia. Manfaat penelitiannya. Menurut manfaat teoritisnya menjadi ilmu keperawatan diri, khususnya pada lansia yang risiko keparahan itu lebih tinggi. Manfaat praktisnya meningkatkan pengetahuan dan peran orang dewasa untuk merawat diri, bahkan anak serta orang tuanya dengan penyakit pneumonia, khususnya dalam pengawasan makanan. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian literatur karena saya mengumpulkan data dari internet dan membaca serta mencatatnya. Penelitian ini dilakukan di Depok dari mulai bulan Oktober sampai saya presentasi hari ini. Sumber penelitian saya itu dari internet. Bab 2, tinjauan pustaka.
Definisi pneumonia. Pneumonia adalah peradangan dari parenkim paru di mana sinus terisi dengan cairan radang atau disertai infiltrasi dari sel radang ke dalam dinding-dinding alveolus dan rongga interstisium yang ditandai dengan batuk disertai nafas sesak atau nafas cepat pada usia balita. Tanda dan gejalanya itu demam, sakit kepala, nafsu makan berkurang, gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare. Itu untuk gejala umum. Nah, untuk gejala yang parahnya itu biasanya batuk, nafas cepat, dan sesak. Nah, bagaimana cara mencegah pneumonia? Pneumonia merupakan penyakit yang dapat dicegah. Beberapa upayanya itu dapat dilakukan yaitu menerapkan pola hidup sehat untuk menguatkan daya tahan tubuh seperti minum vitamin, menjaga higienitas dengan rajin mencuci tangan, tidak merokok, dan mendapatkan vaksinisasi. Kemudian tidak mencampur baurkan yang sakit dengan yang sehat. Misalkan ada individu yang bersin, nah lagi flu atau batuk, nah jangan dicampur baurkan dengan yang sakit karena bisa aja bersin itu kan mengeluarkan bakteri, bisa aja itu udaranya dihidup oleh individu lain dan bisa aja individu itu terinfeksi bakteri yang menular itu, terus menimbulkan infeksi, terus menimbulkan peradangan. Dan peradangan itu bisa aja menimbulkan pneumonia. Patogenesis pneumonia atau gimana proses pengembangan penyakit itu di dalam tubuh manusia. Biasanya stadiumnya itu penyumbatan 4-12 jam pertama, yaitu eksudat serasa masuk ke dalam alveolus dari pembuluh darah yang bocor. Habis itu hepatisasi merah 48 jam berikutnya. Paru-paru tampak merah dan tampak bergaul karena eritrosit, fibrin, dan leukosit atau PNN mengisi alveolus. Hepatisasi kelabu biasanya terjadi 3-8 hari kemudian. Paru-paru tampak berwarna abu-abu karena leukosit dan fibrin mengalami konsolidasi di dalam alveolus yang terserang. Pemulihan 7-11 hari. Eksudat mengalami lisis dan direabsorpsi oleh makrofag sehingga jaringan kembali kepada struktur semula. Hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musih. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik, saran, ataupun ada pertanyaan, dipersilahkan. Syukran lakum ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.